Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dalam Alkitab dengan judul Keputusan yang Salah dan Penyesalan Abadi. Selama kita menjalani hidup di dunia ini, seringkali kita salah mengambil keputusan yang akan membawa kita pada penyesalan. Keputusan yang salah terkait dengan hal jasmani bisa mengakibatkan penyesalan sementara. Tetapi keputusan yang salah terkait dengan hal rohani bisa mengakibatkan penyesalan abadi dan itu tetap tinggal selamanya meskipun keputusan itu suatu hal yang sepele. Melalui ini, kita bisa menyadari sekali lagi bahwa setiap tindakan kita, setiap keputusan kita, dan setiap kata yang kita ucapkan sangatlah berarti. Mari kita meluangkan waktu untuk introspeksi diri agar mengetahui kata-kata yang kita ucapkan dengan enteng, tindakan yang kita lakukan dengan ceroboh, dan sikap acuh tak acuh yang kita miliki membawa kita pada penyesalan abadi di dunia rohani di masa depan. Saya mengunjungi daerah Busan bersama Ibu Surgawi pada hari Sabat terakhir. Dalam perjalanan ke Busan, kami melihat papan dengan slogan di sepanjang pinggir jalan. Jika kamu tertidur sesaat, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Karena kantuk bisa membuat kita menyesal seumur hidup, saya pikir papan itu dipasang untuk memperingatkan orang agar berhati-hati saat mengemudi. Melihat slogan itu di jalan, saya pikir kita dapat menerapkan slogan ini dalam kehidupan rohani juga. Saya berpikir dalam hati, secara rohani kantuk sesaat bisa meninggalkan tidak hanya penyesalan seumur hidup, tetapi penyesalan abadi. Di antara mereka yang menyesal, ada Yudas Iskariot, Raja Saul yang merupakan raja pertama Israel, dan Esau. Mereka membuat keputusan yang salah pada saat yang penting. Dari sudut pandang rohani, karena masalah sesaat, keputusan mereka yang salah mengakibatkan penyesalan abadi. Pada akhirnya, mereka menghadapi hasil yang menyedihkan. Esau tidak tahan dengan rasa laparnya untuk waktu yang singkat dan dengan mudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia menangis terseduh-seduh dan sepanjang hidupnya dia menyesali keputusannya. Akibatnya, Esau memiliki perasaan permusuhan terhadap Yakub selama sisa hidupnya. Melalui contoh Esau, kita bisa melihat bahwa tidak terjaga secara rohani bisa menyebabkan orang membuat keputusan yang salah yang membuat mereka menyesal selamanya. Mereka yang mengantuk secara rohani berperilaku bodoh. Mereka yang mengantuk secara rohani juga memiliki standar yang berbeda. Mereka yang mengantuk secara rohani menggunakan kata-kata yang ceroboh dan memiliki keinginan duniawi. Mereka berfokus pada hal-hal jasmani daripada hal-hal rohani. Rasa kantuk hanya berlangsung sesaat, namun waktu penyesalan akan berlangsung lebih lama. Kita diberkati dengan mengikuti jalan Injil yang dipimpin oleh Tuhan kita. Jika begitu, bukankah kita harus berjalan di jalan Injil agar kita tidak menyesal? Jalan Kristus tidak pernah meninggalkan penyesalan pada kita. Tetapi, jika kita gagal mengikuti jalan Kristus dan menjalani kehidupan Kristus, kita akan punya banyak penyesalan di masa depan. Hari ini, mari kita lihat adegan seperti itu di Kejadian pasal 25. Mari kita baca Kejadian pasal 25 ayat 27. Pasal 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka
kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan jualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Pada saat itu, Esau menjual hak kesulungannya. Pada akhirnya dia berduka dan menangis terseduh-seduh atas keputusan ini. Setelah semua berkat Tuhan untuk anak sulung diberikan kepada Yakub, Esau bertanya kepada ayahnya, Ishak, "Apakah ayah memberi Yakub semua berkat yang ingin engkau berikan kepadaku? Jika ada berkat kecil yang tersisa, tolong berikan padaku." Ayahnya menganugerahkan berkat anak sulung kepada Yakub, berkat yang seharusnya disediakan untuk Esau. Karena Esau tidak bisa menahan rasa lapar sesaat atau rasa sakit sesaat dan menjual hak kesulungannya. Akhirnya, Esau sangat putus asa. Esau bersumpah kepada Yakub, menjual hak kesulungannya kepadanya. Di dalam Alkitab, tercatat bahwa Esau memandang ringan hak kesulungannya. Dengan cara yang sama, kita juga bisa membuat penilaian yang salah dan keputusan yang salah dan bertindak dengan tidak tepat. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Masing-masing dari kita menghadapi kesulitan sementara dalam hidup kita. Semua ini bisa terjadi pada kita. Namun, kita harus ingat bahwa kesalahan yang kita lakukan dalam sekejap bisa membawa kita pada penyesalan yang bisa bertahan selamanya. Kita tidak boleh menyerah begitu saja atau mengabaikan warisan surgawi dan kemuliaan surga yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya perkataan, perbuatan, dan sikap kita semuanya sangat penting di mata Tuhan. Jalan yang kita jalani saat ini dapat disamakan dengan perjalanan di padang gurun rohani. Ketika kita melihat sejarah bangsa Israel yang hidup di padang gurun 3.500 tahun yang lalu, kita bisa melihat banyak orang yang hidup dengan penyesalan seumur hidup. Rasa lapar sesaat, rasa haus sesaat, dan lingkungan sekitar yang tidak nyaman membuat mereka mengeluh dan membuat mereka mengambil keputusan yang membuat mereka menyesal seumur hidup. Pada akhirnya, keputusan mereka membawa mereka kepada kehancuran di padang gurun. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 kita baca. "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun." Mengapa Tuhan tidak berkenan kepada orang Israel di padang gurun dan membiarkan mereka semua ditewaskan di sana? Itu karena perkataan, iman, dan pola pikir mereka. Karena Tuhan melihat bahwa orang-orang ini tidak memiliki sikap iman yang benar, yang layak mewarisi tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dia tidak senang kepada mereka, dan Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, "Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah."
Meskipun Tuhan memimpin orang Israel ke tanah Kanaan, karena mereka selalu mengeluh dan menggerutu setiap kali mereka menghadapi kelaparan, kehausan, dan ketidaknyamanan yang sementara di padang gurun, apa yang akan mereka katakan tentang tanah Kanaan yang dipenuhi susu dan madu? Mengapa engkau membawa kami ke tanah ini? Mereka yang menggerutu dan mengeluh selalu menemukan sesuatu untuk dikeluhkan, tidak peduli seberapa baik kondisi mereka. Jika Tuhan membiarkan mereka hidup dengan nyaman, mereka akan bertanya, "Mengapa engkau membawa kami ke tempat yang begitu membosankan?" Ketika mereka menghadapi banyak kesulitan, mereka bertanya, "Mengapa engkau membuat kami melalui semua kesulitan ini?" Ketika nyaman, mereka menggerutu karena terlalu nyaman. Dan ketika ada kesulitan, mereka menggerutu karena terlalu sulit. Karena mereka selalu hidup dengan DNA menggerutu, Tuhan tidak senang dengan mereka meskipun jumlahnya banyak. Mari kita melihat hasil akhir dari orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 5 kita baca. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa dari mereka, seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Semua contoh ini adalah hasil dari pikiran mereka yang salah. Ini datang dari iman yang salah. Itu karena Roh Tuhan tidak bersama mereka. Itulah sebabnya mereka selalu membuat keputusan yang salah berdasarkan penilaian duniawi. Karena kita berdosa di sorga dan diusir ke bumi, kota perlindungan, kita tidak bisa mencapai semua yang kita inginkan di bumi ini. Kita perlu pergi ke sorga untuk mencapai semua yang kita inginkan. Di bumi ini, kita harus menanggung banyak ketidaknyamanan. Walaupun Anda ingin hidup dengan nyaman, dunia ini tidak membiarkan Anda hidup dengan nyaman. Akan selalu ada orang yang menghina Anda dan orang yang menentang Anda. Saya berbicara dari sudut pandang rohani. Di kerajaan sorga, semua keinginan kita akan dikabulkan. Di bumi ini, selalu ada banyak ketidaknyamanan. Orang-orang senang mempunyai banyak harta, tetapi juga khawatir perampok akan datang mencurinya. Bagi orang-orang yang memiliki barang berharga di rumahnya, mereka mungkin selalu cemas ketika pergi keluar. Pada suatu hari, seorang pengemis berbicara dengan putranya. Kebakaran besar terjadi di sebuah pusat pemberajaan besar, dan banyak orang meninggal. Pengemis itu berkata kepada putranya, "Nak, betapa beruntungnya kamu memiliki aku sebagai ayahmu." Kata-kata pengemis bukanlah sesuatu yang bisa kita tertawakan begitu saja. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus, semua orang Israel yang menggerutu dan menyembah berhala ditewaskan di padang gurun. Demikian juga, keputusan salah yang kita buat saat kita berjalan di padang gurun iman akan membawa kita pada kehancuran abadi dan penyesalan abadi pada akhirnya. Hari ini, mari kita mengukir pelajaran ini di hati kita sekali lagi. Mari kita lihat firman di Matius pasal 25. Pasal 25 ayat 1 kita baca.
Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Apakah yang dilambangkan dengan minyak? Itulah iman. Ayat 5 kita baca, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di hari-hari terakhir, ada 5 gadis yang membuat keputusan yang salah, dan ada 5 gadis yang membuat keputusan yang benar. 5 gadis bodoh membuat keputusan yang akan mereka sesali selamanya. Mereka mungkin berpikir, tidak terlambat untuk membuat persiapan ketika mempelai laki-laki datang. Namun, pikiran mereka salah. Minyak iman kita harus selalu penuh, minyak iman kita tidak boleh habis. Ada beberapa anggota yang tidak menyadari bahwa mereka telah kehabisan minyak iman mereka, sementara ada yang lain yang tahu bahwa mereka telah kehabisan minyak iman mereka, tetapi berpikir, aku akan menyiapkannya nanti. Aku masih punya banyak waktu tersisa. Sebaliknya, kita harus berpikir, pasti mempelai laki-laki akan datang. Bagaimana kita bisa menyambutnya dengan benar? Jika dia datang pada malam hari, gadis-gadis itu harus menyalakan pelita. Untuk itu, mereka harus memiliki minyak yang cukup. Meskipun mereka tidak memiliki minyak yang cukup, mereka berpikir, ketika mempelai datang, aku akan menyiapkannya. Tuhan berkata bahwa orang-orang ini bodoh. Hal yang sama berlaku untuk keadaan rohani kita. Apa yang dilakukan orang-orang bodoh ini adalah kesalahan sesaat. Apapun yang gagal kita persiapkan akan meninggalkan kita dengan penyesalan abadi. Kemudian, walaupun mereka mengetuk pintu sangat keras dan berkata, "Tolong buka pintunya," mereka hanya bisa mendengar suara keras dari mempelai laki-laki. "Aku tidak pernah mengenal kamu." Kita percaya bahwa Kristus Ansanghong pasti akan datang. Kita yakin hal ini. Hari ini, mari kita berpikir sekali lagi tentang apa artinya bertindak bodoh dan apa artinya bertindak bijaksana. Kita tidak boleh tertidur atau mengantuk bahkan untuk sesaat, dan iman kita tidak boleh menjadi dingin. Dalam Matius pasal 25, Yesus mengajar anak-anaknya hikmat untuk mengetahui cara terjaga sehingga mereka tidak akan menyesal. Mari kita baca ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya,
Tuan, 2 talenta yang percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Di sini, mari kita lihat kasus seorang manusia yang membuat keputusan salah akan dia sesali selamanya. Mari kita baca ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang menerima 5 talenta dan menerima 2 talenta menggunakan talentanya untuk menghasilkan lebih banyak talenta. Namun, orang yang menerima 1 talenta menyembunyikannya. Di sini, tuannya memerintahkan mereka untuk menjalankan uang itu. Ketika Anda menjalankan uang dengan sukses, apa hasilnya? Keuntungan akan mengikuti. Dengan 5 talenta, seorang hamba mendapat 5 lagi, dan dengan 2 talenta, yang lain mendapat 2 lagi. Namun, seorang hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikannya dalam tanah. Dia tidak melakukan apa-apa dengan itu. Sang tuan memberitahu kepada mereka apa yang harus dilakukan. Namun, dalam Matius pasal 25, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa orang yang menerima 1 talenta itu tidak menuruti perkataan tuannya, dan akibatnya dia menyesali keputusannya selamanya. Saudara-saudari, mari kita merenungkan diri kita sendiri. Jika Tuhan datang ke bumi hari ini, apakah aku akan menjadi orang yang bodoh atau orang yang bijak? Apakah aku sekarang mengantuk yang menyebabkan aku melakukan sesuatu yang bodoh pada saat ini dan akan mengakibatkan aku menyesali keputusan ini selama sisa hidupku? Kita harus memikirkan hal ini dengan serius. Mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14 kita baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan bekejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Di sini dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk berjaga. Kita harus memeriksa apakah kita menghindari jalan hanya karena itu sedikit merepotkan. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat berkali-kali orang menyesal seumur hidup karena kantuk sesaat. Namun, hal-hal rohani tidak berlangsung selama sisa hidup kita, tetapi berlangsung untuk selamanya. Karena kita mungkin menghadapi hasil yang menyedihkan di masa depan, untuk selama-lamanya, kita harus selalu menuruti firman Alkitab. Karena Tuhan menyuruh kita untuk tidak menjadi seperti Esau, kita tidak boleh membiarkan terjadi hal-hal yang akan kita sesali. Semangkok bubur kacang merah
bisa menghilangkan rasa lapar kita sejenak. Tetapi betapa bodohnya menyerahkan kemuliaan kekal di kerajaan sorga dan memilih cara untuk menghilangkan rasa lapar sementara kita di bumi ini untuk waktu yang begitu singkat. Bukankah Tuhan memiliki kuasa untuk memberi kita semua kemuliaan abadi ini? Tuhan bisa memberi kita segalanya. Sudah saya katakan berkali-kali bahwa Tuhan terkadang merendahkan kita dan membuat kita kelaparan seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 8. Dalam situasi seperti ini, Tuhan selalu menguji hati kita dan menguji seberapa kuat iman kita dan seberapa banyak kita telah mempersiapkan minyak iman rohani kita. Kita semua harus memiliki kebijaksanaan untuk melihat seluruh dunia dengan keyakinan tanpa peduli apapun situasinya. Di dalam Alkitab, tidak hanya ada cerita tentang penyesalan Esau, tetapi juga penyesalan Judas Iskariot dan penyesalan Raja Saul. Setelah mereka membuat keputusan yang salah dalam waktu singkat, mereka menyesali keputusan mereka selama sisa hidup mereka. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Korintus pasal 10, jangan seperti mereka. Tuhan terus-menerus menyadarkan kita melalui ajaran ini. 2000 tahun yang lalu, para rasul dan nenek moyang orang beriman dilempari batu, dibakar, dan menjadi mangsa singa. Mereka berada dalam banyak situasi sulit saat memberitakan Injil. Tetapi mereka tidak pernah berhenti percaya kepada Tuhan atau meninggalkan Injil. Karena mereka percaya bahwa akan ada kemuliaan besar bagi mereka di kerajaan sorga. Mereka tidak nyaman selama hidup di bumi dengan iman seperti itu karena tidak memiliki banyak, tetapi mereka tidak menganggap situasinya sebagai ketidaknyamanan. Ada kemuliaan abadi yang akan mereka terima sebentar lagi. Kita memiliki lebih sedikit harta daripada orang lain atau tinggal di rumah kecil. Hal itu bukanlah sesuatu yang memalukan bagi kita. Sebagai imamat yang rajani, ada mahkota mulia yang disediakan bagi kita di kerajaan sorga yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memiliki iman seperti ini. Dengan alasan ini, para rasul dan nenek moyang iman tidak meninggalkan iman mereka bahkan ketika dihadapkan pada situasi di mana mereka bisa menyerah. Melalui Alkitab, kita tahu betul bahwa mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, memiliki harapan untuk mengubah dunia ini, kota perlindungan menjadi dunia Tuhan, dan memimpin dunia kepada pertobatan sambil memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita lihat satu ayat lagi dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang janjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Apakah hasil akhir mereka? Mahkota surgawi yang indah dan upah yang luar biasa dari sorga akan diberikan kepada mereka. Bukankah mereka hidup dalam kenyamanan dan berkat yang bahkan tidak bisa digambarkan malaikat dengan kata-kata? Ada banyak ketidaknyamanan yang kita alami di bumi. Untuk menjalani kehidupan Kristus, kita seringkali
harus melepaskan semua kesenangan di dunia ini. Namun, orang-orang kudus di gereja awal tidak hidup untuk kesenangan dunia ini karena mereka hanya menantikan kemuliaan yang akan diberikan di kerajaan sorga. Meskipun mereka dicambuk, dirantai, dan dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak pernah mengeluh dengan berkata, "Kesulitan dan cobaan ini menyakitkan." Apa yang mereka lihat adalah kemuliaan kerajaan sorga. Tetapi, orang-orang seperti Judas Iskariot, Raja Saul, dan Esau hanya mengharapkan kemuliaan dunia ini. Marilah kita memeriksa diri kita sendiri, apakah kita sedang berjalan di jalan iman sambil mengharapkan sorga atau hanya dengan melihat hal-hal di bumi ini. Saya harap jangan kita melepaskan kerajaan sorga dan jalan hidup yang kekal yang dituntun oleh Bapa dan Ibu. Saya mengakhiri khotbah ini. Terima kasih.